Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Arinda Diva Zahra. Saya Faris Kaisar. Saya Putri Salsabila. Mohon disimak semuanya. Keberadaan masyarakat ekonomi ASEAN diperkirakan akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan lintas negara yang selama ini dibatasi dengan berbagai retriski, terutama yang berbentuk dengan pengenaan tarif lintas batas. Saat ini, Indonesia juga tidak hanya mengembangkan kebijakan pasar bebas di antara anggota ASEAN saja, tetapi kini telah mengembangkan kerjasama dengan negara lain melalui kerjasama ASEAN dengan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Cina, Korea, India, serta kerjasama bilateral Indonesia-Jepang. Selain pengimplementasian masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia sebagai salah satu anggota kelompok negara-negara yang perekonomian terbesar di dunia, G20 menghadapi tantangan dan peluang serupa dalam kehidupan perekonomiannya. Standar akuntansi Indonesia secara jelas telah mengatur bagaimana suatu entitas di Indonesia memperlakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Melalui PSAK 10, pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing, baik untuk pengakuan awal, pengukuran, maupun saat pelaporan di akhir periode. Mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi yang menggunakan mata uang asing adalah sangat penting mengingat dalam perdagangan internasional, entitas-entitas usaha di Indonesia lebih banyak menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yen Jepang, atau euro Uni Eropa, yang memang lebih umum digunakan sebagai mata uang dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, konsep mata uang. Secara umum, menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas adalah yang pertama mata uang fungsional, yakni mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Kedua, mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang terakhir, mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Menurut PSAK 10, dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang pertama, paling mempengaruhi harga jual, kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas, ketiga, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari perdagangan barang atau jasa. Keempat, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau financing. Yang terakhir, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Selanjutnya, jenis-jenis nilai tukar. Pertama, ada kurs spot, yakni nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Kedua, kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang terakhir ada kurs forward, yakni nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Kuotasi dan perubahan nilai tukar. Berdasarkan sudut pandang perbandingan antar mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar, yakni nilai tukar langsung atau direct exchange rate (DER) dan nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate (IER). Nilai tukar langsung adalah jumlah mata uang lokal atau fungsional yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Misalnya, untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibutuhkan Rp13.000 atau dengan kata lain, DER sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan dibagi 1 unit mata uang asing. Sedangkan nilai tukar tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal atau fungsional. Misalnya, untuk memperoleh Rp1 dibutuhkan 0,00769 dolar Amerika Serikat. Nilai tukar tidak langsung merupakan kebalikan dari nilai tukar langsung dan memiliki hubungan yang terbalik antara keduanya. Nilai tukar tidak langsung dapat diformulasikan sebagai berikut. IER sama dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan dibagi Rp1. Dampak perubahan nilai tukar. Dampak operasi cenderung lebih sulit untuk diukur dan mencerminkan dampak real dari perubahan nilai tukar suatu mata uang. Misalnya, pada saat mata uang melemah, maka produk-produk yang dihasilkan suatu negara secara relatif menjadi lebih murah dari sudut pandang ekonomi negara lain sehingga dianggap meningkatkan kekompetitifan produk-produk dari negara tersebut. Di sisi lain, dampak akuntansi dapat dengan mudah diukur dan terlihat langsung pengaruhnya pada laporan keuangan suatu entitas. Dampak akuntansi dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu 1. Dampak transaksi merupakan pengaruh yang timbul akibat suatu entitas memiliki transaksi menggunakan mata uang asing serta dicatat pada buku setiap entitas secara individu.
Kedua, dampak translasi adalah pengaruh yang muncul dari pentranslasian laporan keuangan dari operasi di luar negeri dan disajikan pada laporan keuangan konsolidasian atau pada tataran kelompok usaha. Selanjutnya, akuntansi untuk transaksi menggunakan mata uang asing. Menurut PSAK 10, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam transaksi dalam mata uang asing, yaitu 1. Transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. 2. Transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. 3. Transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan, atau penyelesaian suatu liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing. Transaksi ekspor. Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didominasikan dalam mata uang asing. Umumnya transaksi ekspor maupun impor memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal berikut. 1. Tanggal transaksi, yaitu tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. 2. Tanggal pelaporan keuangan, yaitu akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan mata uang asing. Pada tanggal ini, entitas perlu melakukan penyesuaian atas instrumen keuangan terkait transaksi berdasarkan kurs berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs. 3. Tanggal penyelesaian, yakni tanggal diselesaikannya transaksi terkait mata uang asing. Entitas perlu menyesuaikan terlebih dahulu nilai terakhir yang dimiliki terhadap kurs spot yang berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs. Setelah itu, entitas melakukan penyelesaian atas transaksi. Transaksi impor. Transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Atas transaksi impor, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang kemungkinan besar didominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didominasikan dalam mata uang asing untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Sama halnya dengan transaksi ekspor, nilai tukar yang digunakan untuk mendominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Transaksi perolehan aset tetap dalam mata uang asing. Selain transaksi ekspor atau impor, terdapat transaksi lain yang juga merupakan transaksi dalam mata uang asing, seperti transaksi perolehan aset tetap yang dilakukan di luar negeri. Misalnya, suatu entitas yang membeli tanah atau bangunan di luar negeri, maka karena keberadaan aset-aset tersebut berada di negara lain dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke dalam negeri, menurut PSAK 16 aset tetap bahwa suatu aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan pada pengukuran awal, kemudian entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode-periode setelahnya. Bagian berikut akan membahas bagaimana transaksi aset tetap dalam mata uang asing untuk kedua model tersebut. Perolehan aset tetap dengan model biaya. Berdasarkan PSAK nomor 16, jika aset tetap menggunakan model biaya, aset diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dilakukan penyusutan dan penurunan nilai jika ada, sehingga aset tetap disajikan sebesar nilai tercatatnya. Jika perolehan aset tetap didominasi dalam mata uang asing, maka biaya perolehan tersebut dijabarkan ke dalam mata uang fungsional. Entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Selanjutnya, pada tanggal pelaporan, entitas tetap menjabarkan nilai aset tetap ke dalam kurs spot pada tanggal transaksi, yang artinya tidak perlu dilakukan penjabaran lagi. Hal ini disebabkan karena aset tetap merupakan aset non-meter yang diukur pada biaya perolehan, suatu ketentuan dalam PSAK nomor 10. Jika perolehan aset tetap menggunakan utang yang didominasi dalam mata uang asing, maka uang tersebut merupakan liabilitas moneter sehingga harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional tiap tanggal pelaporan dan penyelesaian. Penjabaran tersebut menimbulkan keuntungan atau kerugian atas selisih kurs yang diakui di laporan laba rugi. Perolehan aset tetap dengan model revaluasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu
bahwa masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) meningkatkan perdagangan lintas negara dan menimbulkan tantangan serta peluang bagi Indonesia. Untuk menghadapi ini, Indonesia mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral. Transaksi internasional memerlukan pengaturan khusus terkait penggunaan mata uang asing sesuai PSK nomor 10 yang mengharuskan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dalam mata uang asing. Jenis mata uang yang digunakan dalam akuntansi mencakup mata uang fungsional, pelaporan, dan asing. Kurs mata uang atau spot penutup forward mempengaruhi pengakuan transaksi. Dampak akuntansi dari perubahan nilai tukar mencakup dampak transaksi dan translasi. Perlakuan akuntansi bervariasi berdasarkan jenis transaksi dan pengungkapan selisih nilai tukar dalam laporan keuangan juga diwajibkan. Sekian dari kami, presentasi yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.